Halo Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan menormalkan pelek racing matic yang meleot atau terbentur di jalan. Dan ini adalah cara yang manual. Cara manual yaitu dengan cara dipanasi dengan menggunakan las, tapi menggunakan las gas ya. Bukan las karbit, tapi las gas yang irit biaya. Dan ini alatnya itu harganya murah. Alatnya itu sekitar 100 lebih sedikit, 180-an. Terus gasnya 20.000. Gasnya 20.000 itu bisa sampai sekitar memanaskan pelek sampai 20 pelek. Dan cara memanaskannya itu dipanaskan kira-kira sekitar 1 menit. Itu menggunakan api sedang ya. Kalau dilihat itu apinya itu biru, tapi ini gasnya mulai habis ya, jadi apinya tersendat-sendat, kadang kencang kadang tidak kencang. Itu diakibatkan gasnya mau habis. Kalau gasnya itu full, masih baru, masih full, itu apinya stabil ya. Lihat itu, apinya tidak begitu stabil. Memanaskannya itu kalau meleotnya banyak, usahakan panaskan yang lebih panas atau gasnya dibesarkan. Itu kalau dipanaskan, nanti kalau dipukul pasti catnya akan hilang. Tapi nggak masalah, lebih baik catnya yang hilang daripada nanti kurang panas terus digedok peleknya retak. Lebih baik catnya yang rusak daripada peleknya yang retak. Kalau nanti peleknya retak, pasti dikasih ban tubles itu kempos. Nah lihat, itu belum terlalu panas ya, itu cuma kembali sedikit, karena itu kurang panas. Memanaskannya itu kalau parah, maksudnya kalau peleknya meleotnya parah, yang dipanaskan bagian yang agak tengah ya, karena itu paling tebal sendiri. Nah itu kelihatan ya, yang dipanasi bagian situ ya, yang bagian tengah itu kondisi dimana pelek yang paling tebal. Nah setelah itu sedikit panas atau panas, mulai panas, kita beralih ke pinggir-pinggir sambil yang tengah dipanasi. Nah lihat ya, gunakan, kalau menggunakan kompor itu bisa, tapi kalau menggunakan kompor itu panasnya itu merata, tapi lumayan lama ya, karena kompor itu apinya besar dan memutar, jadi peleknya itu catnya pasti rusak semua ya. Kemarin itu ada yang komen di komentar, "Mas, seandainya pakai lilin gimana?" Terus saya jawab, bisa, tapi nunggu sampai lilinnya habis, sekitar setengah jam.
itu baru bisa panas sedikit. Saya bilang begitu. Nah, itu sudah mulai panas. Kita lihat, lebih baik panas daripada belum panas gedok. Nah, itu sudah mulai lembek sedikit ya. Dipukul sudah kembali. Nanti prosesnya setelah di center, dan ini tidak usah di center ya, maksudnya tidak usah di setel lagi, karena ini sekali dipukul kelihatannya sudah bagus, diputar pasti center. Kalau pelek racing matic yang belakang yang punya Honda biasanya langsung center. Beda lagi dengan punya Yamaha. Yamaha itu sekali terbentur di jalan pasti jari-jarinya akan geol, langsung geol ya, dan harus disenter jari-jarinya. Kalau untuk yang Honda ini tidak usah, langsung center. Nah, lihat jari-jarinya itu kuat ya kalau Honda. Nah, lihat itu sudah mulai kembali, tapi catnya sudah terkelupas, nggak masalah. Nanti dicat menggunakan cat kaleng saja sudah cukup, cuma sedikit ya catnya. Lebih baik panasnya melebihi daripada peleknya yang retak. Nah, ini bisa Anda lakukan sendiri di rumah ya. Kalau saya ini menggunakan bantalan telasar pakai kayu. Nah, itu pakai kayu. Terserah kayu jati atau kayu Kalimantan, yang penting satu kuat. Kalau tidak ada kayu, pakai bantalan besi juga bisa, tapi besinya yang kokoh. Jangan pakai pipa, jangan pakai plat. Kalau bisa yang kokoh. Kalau besi itu harus ditelasari dengan kain bisa, kertas bisa. Kalau besi langsung itu bisa lecet. Nah, lihat itu sudah kembali, tapi masih ada sedikit ya tuh. Kalau sudah mengeras, kita panasi lagi. Kalau sekiranya sudah masih hangat, kita langsung gedok. Kalau lokasinya di tengah-tengah jari, itu resiko pecahnya, resiko retaknya nggak ada. Tapi kalau lokasi meleotnya ada pada bagian jari-jari, di samping jari-jari, maka resiko pecahnya itu banyak. Maka dari itu, kalau dekat jari-jari, usahakan memanasnya sempurna ya. Maksudnya memanaskannya lebih panas juga nggak apa-apa. Usahakan lebih panas. Itu untuk menghindari resiko retak pada pelek racing. Nah, itu sudah tidak panas. Jadi kita panaskan lagi ya. Itu untuk menghindari retak-retak pada pelek racing. Karena ini menggunakan ban tubles.
ban cubles itu walaupun ada retak sedikit saja pasti banyak kempos, pasti itu. Nah, seandainya dilem pakai lem besi itu bisa, tapi tidak bertahan lama. Yang bisanya itu dilas menggunakan las CO, las argon juga bisa, las karbit itu juga bisa. Tapi kalau di las karbit peleknya itu memuai atau istilahnya lembek karena terlalu panas. Panasnya itu menyeluruh ke samping. Kalau di las argon atau las CO itu cuma bagian dilas saja yang lembek. Terus setelah itu tuh tidak lembek lagi ya, masih keras. Kemarin di las karbit itu dipukul sedikit sudah lembek. Alangkah baiknya di las CO atau argon. Itu las yang paling bagus untuk pelek racing. Nah, itu sebenarnya sudah senter, tapi masih ada sedikit yang belum keluar, atau istilahnya yang bagian tengah masih belum sedikit. Kalau dilihat itu sudah senter, sudah bagus ya. Kalau dilihat cara memukulnya itu ditatai dengan karet ban luar sepeda motor ya. Usahakan karetnya yang tebal untuk menghindari pukulannya tembus ke pelek. Nah, itu sudah mulai bagus. Jika masih kurang, digedok lagi. Kita menggunakan pipa stainless ya untuk memutarnya. Kalau menggunakan pipa besi maka tidak akan bisa berputar lancar. Untuk memutarnya kita menggunakan pipa stainless yang licin atau besi yang dikrom. Biasanya besi yang dikrom atau pipa stainless itu licin dan memutarnya akan stabil. Dan itu saya menggunakan kunci L ya. Kunci L. Lihat, kunci L yang bekas krom, ada kromnya jadi licin. Nah, itu peleknya sudah maksimal. Menunggu proses disemprot. Semprotnya itu menggunakan cat kaleng, nggak usah pakai cat semprot kompresor, cukup pakai cat kaleng saja atau pilok. Dan memiloknya itu yang bagian itu saja, nggak usah menyeluruh. Yang lainnya ditutupi dengan kertas yang disemprot bagian itu. Nah, itu sudah maksimal bagus. Tidak usah disenter, langsung diputar saja sudah bagus. Nah, lihat ya. Ini untuk ongkosnya biasanya bongkar pasang plus gedok itu sekitar 50-an. Tergantung tingkat meleotnya ya. Itu untuk satu meleot. Nah, proses. Nah, itu ada sedikit yang ambles atau mendelep. Langsung dipukul dari dalam juga bisa ya.
pakai pipa sekok depan juga bisa. Nah, prosesnya sudah selesai, tinggal kita warnai hitam. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat.